Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali kita berjumpa di channel Belajar Manajemen dan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu mencari kajian ilmu atau mencari kajian pustaka. Nah, ini sebenarnya basicnya sebelum teman-teman menulis skripsi, tesis atau disertasi, yang pertama teman-teman harus punya itu adalah kajian pustakanya dulu. Kalau teman-teman selama ini tidak pernah membuat kajian pustaka, maka bagaimana teman-teman bisa menemukan topik? Makanya jangan heran banyak mahasiswa yang bingung tentang topik karena selama kuliah tidak pernah memiliki yang namanya kajian pustaka atau literatur review. Sehingga seyogianya atau diharapkan bahwa setiap mahasiswa sedini mungkin sudah punya kajian literatur atau kajian pustaka, supaya itu menjadi database bagi teman-teman semua, database bagi diri kita sendiri, supaya kita akan menemukan research atau topik-topik yang layak untuk diteliti, ya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, caranya seperti ini teman-teman semua, bahwa di dalam kajian pustaka atau literatur review sebenarnya kita akan membuat database-nya dulu. Jadi kita tuh sebenarnya mau membuat database atau kumpulan dari penelitian-penelitian terkait dengan satu topik yang spesifik, ya. Satu topik yang spesifik itu nanti akan dibaca-baca setiap hari, direnungkan, dan diharapkan nanti akan menemukan yang namanya research gap. Research gap itu adalah celah penelitian yang memang layak atau perlu untuk diteliti. Nah, teman-teman, di video kali ini saya fokus ke kajian pustaka dulu. Nanti untuk research gap-nya insya Allah di video selanjutnya. Lalu terkait dengan kajian pustaka atau telah literatur ini, teman-teman setidaknya ada dua web atau dua alamat yang perlu teman-teman tahu, yaitu Ristek ini ya, Sinta ristekbrin.go.id, dan yang kedua adalah Simago ini. Kurang lebih itu dulu untuk video yang ini. Nah, dua ini fungsinya apa sih? Ini alamat apa sih? Nah, yang pertama Sinta ini adalah sebuah portal atau sebuah web yang dimana di dalamnya ini ada performa atau kinerja penelitian dari dosen-dosen yang ada di Indonesia. Salah satunya itu, kemudian ada jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh kampus-kampus yang ada di Indonesia. Ya, jadi kalau sebuah jurnal itu sudah masuk di Sinta ya, di sini, maka dia sudah terakreditasi, ibaratnya seperti dia sudah layak untuk kita baca gitu ya. Sebenarnya jurnal itu ada banyak, ada yang terakreditasi dan ada yang belum terakreditasi. Nah, tapi untuk kali ini saya fokus untuk yang terakreditasi saja biar kita sesuai standar ya. Nah, ini kebanyakan di sini ada juga penulis luar negeri yang mengirimkan tulisannya di jurnal ini. Jadi ini kumpulan dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, di kampus-kampus Indonesia, dan juga mungkin ada pihak lain yang mengeluarkan jurnal juga ya. Nah, teman-teman, kita bisa masuk di source ya. Kemudian klik jurnal. Ya. Nah, di sini ada pembagian 6 jurnal ya, yang S1, S2, S3, S4, S5, S6. Semakin menuju S1 semakin bagus atau semakin qualified. Ya. Jadi ketika jurnal ini masuk di S1, nah itu berarti yang paling bagus di ini ya, di akreditasi Sinta ini. Nah, teman-teman bisa memilih misalnya kata kuncinya apa, misalnya jurnal apa gitu. Nah, jadi misalnya contohnya di sini saya pakai jurnal bisnis ya, coba saya pakai di S2 saja biar nggak terlalu mungkin sulit atau bagaimana. Saya akan mencari dengan keywords bisnis, busines. Jadi kalau keywordnya itu busines, itu kan berarti nanti jurnalnya jurnal pakai tulisan bahasa Inggris ya. Nah, misalnya nih, International Journal of Islamic Business and Economics. Ya. Oke. Nah, di sini ada website ini ya. Ada website ini. Maaf, ya ini ya. Website ini kita klik ya. Ini jadi ini belum masuk ke webnya si yang memiliki jurnal ini, IAIN Pekalongan ya. Nah, kita akan masuk ke websitenya. Klik websitenya.
Jadi ini kan masih kumpulannya apa indeksnya ya, pengindeksnya Sinta. Tapi belum masuk ke websitenya. Nah, kita akan masuk ke websitenya dulu. Ini sebenarnya di sini sudah ada judul-judulnya tadi. Kemudian ini sudah masuk ya di webnya. Nah, kita langsung kalau mau melihat kumpulan dari jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan oleh IGPAC ini, kita bisa buka di arsip. Ya, kemudian kita coba pilih salah satu ya, misalnya 1 Juni 2019 misalnya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini jadi jurnal ini nanti kalau teman-teman submit bisa mencari di tadi ya Sinta ya, database-nya itu apa saja gitu, nanti bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa artikel ya. Ini artikel atau jurnalnya, nanti bisa dilihat. Misalnya saya pilih nih, Factors Affecting Customers Bank Selection Decision, a Study on Commercial Bank in Jimaton, Ethiopia. Iya. PDF, kita klik PDF-nya. Kita coba lihat. Jadi teman-teman di sini jurnal itu ada banyak ya, ada jutaan, tidak hanya jurnal yang ini, bisa juga tempat-tempat lain juga. Nah, nggak masalah. Kita coba tunggu dulu untuk downloadnya. Nanti tinggal download ya, klik yang kiri, yang sebelah kanan nih ya. Klik download, nanti kalau sudah masuk ke punya kita. Ya, ini ya. Nah, ini sudah masuk jurnalnya. Misalnya ini ya. Bentar, saya buka dulu. Ya, ini ya. Nah, judulnya Factors Affecting Customer Bank Selection Decision. Ya, ini ya tadi ya. Oke, nah teman-teman, kalau sekarang teman-teman misalnya memilih dibaca ya, mungkin dibaca-baca dan paham tentang jurnal ini dan sekiranya sesuai dengan topik teman-teman bisa dipilih. Nah, sekarang saya ingin coba ya, dengan saya jurnal ini saya coba cari kajian pustakanya. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya gini, ada dua. Kita lihat variabel dependennya dulu ya. Kita lihat variabel dependennya apa. Biasanya kita akan lihat di bab 2 atau bab 3 di bagian model penelitiannya. Ada jurnal-jurnal yang sudah digambarkan di situ dengan sangat jelas, dan ada yang belum. Ada yang pakai rumus matematika dan sebagainya. Kita coba yang pakai ini ya. Nah, cari yang mudah aja. Kalau ada jurnal yang misalnya nggak ada modelnya ya nggak usah dipilih, cari yang lain. Jadi pokoknya prinsipnya kalau kita mau membuat kajian pustaka atau telaah literatur, kita fokusnya adalah di jurnal-jurnal yang kita mau aja, yang kita mudah, yang kita bisa, insya Allah bisa memahami, yang paling kita bisa paham lah. Nah, ini kebetulan dia pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kebetulan di jurnal ini ternyata sudah digambarkan, sehingga kita mudah untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan oleh penelitian ini. Ya. Nah, di sini dia dependennya adalah Bank Selection Decision, ya. Nah, oleh karena itu, ke depannya nanti kita akan mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan Bank Selection Decision. Ya, jadi penelitian-penelitian sebelumnya kita cari tentang Bank Selection Decision. Bisa dengan dua cara seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah kita akan mencari dari daftar pustakanya, lalu kita ini istilahnya snowball ya. Jadi kita cari misalnya ini yang berhubungan dengan jurnal ini apa? Misalnya ini yang berhubungan dengan bank selection ini, misalnya Agarwal ini ya, Influencing Factor for Bank Selection Intention in Ethiopia Business and Management Research Journal. Ini misalnya ini ya. Nah, nanti kita bisa cari, kita baca di situ sehingga kita menemukan research gap-nya. Ya, yang penting kalau pada tahap kajian pustaka ini apapun yang berhubungan dengan bank decision itu kita download dulu. Kita cari dulu. Nah, kita simpan dulu, kemudian nanti akan kita baca. Nah, untuk kita bacanya nanti ada di research gap ya. Nah, research gap. Nah, teman-teman kalau mau mencari jurnalnya, carilah yang gampang aja ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, cari yang gampang, cari yang kita itu bisa memahaminya dengan gampang. Kayak gini misalnya gambarnya udah ada, jadi lebih enak, kita lebih cepat ya. Nah, terus kemudian kita coba ya, sekarang kita cari Bank Selection Decision.
Ya, kita copy atau salin. Nah, kita masukkan coba di Google dulu. Dengan keywordsnya adalah bankselectiondecision.pdf. Oke, kita langsung buka. Nah, ada banyak ya. Ini ada yang academic journal, ada yang e-journal IAIN Pekalongan yang tadi ya. Kemudian determinant of bank selection dan lain sebagainya ya. Banyak banget. Nanti cari yang bagus. Nah, cara mencarinya teman-teman mencari di sini misalnya ini ya, academicjournal.org ini ya. Kita lihat. Seperti apa jurnalnya. Nah, ini African Journal of Business Management. Ya. Nah, terus kita lihat misalnya di sini penelitiannya di mana nih? Di Sudan, negara Sudan. Nah, kalau tadi Ethiopia nih di Sudan. Ya. Oke. Nah, ini kita download dulu. Nah, kita download dulu terus kemudian kita simpan dulu, nanti perlahan-lahan kita baca gitu, ya. Nah, ini tahun 2000 berapa. Nah, kalau bisa untuk penulisan bab 1 atau terutama research gap ya, itu untuk artikel-artikel yang mungkin masih tidak terlalu lama. Contohnya misalnya ini 2018 ya. Jadi masih cenderung baru, yang tadi 2019 masih cenderung baru. Oke. Oke, paham ya teman-teman untuk masalah download ini. Nah, kemudian sekarang kita akan melanjutkan ya. Kalau kita sudah ketemu dua ini, sekarang kita coba meningkatkan kualitas dari paper-paper yang kita download. Jadi kualitas teman-teman itu nanti kualitas teman-teman dalam menulis itu akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor besarnya ada dua. Yang satu adalah masalah substansi atau isi, yang kedua adalah masalah penulisan atau ini ya, merangkai kata dan lain sebagainya. Jadi dalam sebuah skripsi itu kita akan ada dua sisi yang akan dinilai, dari sisi dia jadi peneliti atau dari sisi dia jadi penulis. Jadi kita sebagai penulis, kita sebagai peneliti. Nah, kalau kita sebagai peneliti tentu kita akan menggunakan jurnal-jurnal atau referensi yang bagus. Ya, jadi sekarang kualitasnya coba kita lihat. Makanya saya menggunakan Sinta itu karena apa? Sinta itu portal yang atau pengindeks yang sudah terakreditasi ya, mengakreditasi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Nah, kalau teman-teman mau yang paling tinggi itu adalah pengindeksnya adalah Scopus atau biasanya webnya namanya simagojr.com ini ya. Nah, simagojr.com ini adalah pengindeks Scopus. Jadi nanti di sini ada daftarnya jurnal-jurnalnya, rankingnya berapa dan masuk Scopus apa enggak. Kalau jurnalnya itu enggak ada di sini, berarti jurnal itu tidak terindeks oleh Scopus. Gitu teman-teman semua. Nah, oleh sebab itu sekarang kita coba mencari di jurnal yang Scopus ya. Nah, di jurnal Scopus ini ada banyak sekali ya. Kita misalnya mau nyari di sini, kita mau lihat daftar jurnal-jurnal yang masuk di Scopus. Yang pertama jurnal ranking dulu. Nah, kemudian di download salah satu misalnya di all subject areanya, tergantung bidang keilmuan kita apa. Misalnya saya pilih di business management and accounting ya. Kemudian all subject kategorisnya adalah misalnya saya pilih business and international management ya, misalnya seperti itu ya. Terus oke, sudah ya. Nah, ini kita juga bisa lihat di negara, tipenya, dan nanti tipenya kita ganti jurnal ya. Karena yang akan kita cari itu jurnal. Kemudian di tahunnya maksimal memang kalau Simago biasanya paling baru 2019-nya. Setahun sebelumnya biasanya. Originnya oke ya, tidak ada ketentuan negara. Kita coba. Nah, di sini ada tulisan Q1 ya, teman-teman. Q1. Nanti kita akan telusuri, ini jurnal-jurnalnya ada banyak sekali ya. Oke. Nah, ini ada Q1, masih Q1 kuadrannya. Nah, ini terus ada Q2. Jadi Q itu kuartil ya. Jadi pengelompokan jurnalnya Q1 itu berarti yang paling bagus. Nah, ya, sampai Q4 ada 4 ya. Nah, kita coba lihat di ini ya. Q2. Nah, kemudian kita coba download. Kita coba lihat European Business Review.
Nah, teman-teman, European Business Review ini terdaftar di dalam Scopus atau Simago. Nah, berarti dia terindeks oleh Scopus. Nah, kita coba copy European Business Review ini ke Google. Kita akan cari jurnalnya kayak apa. Nah, ini The European Business Review. Nah, ini yang Emerald ya, karena tadi penerbitnya Emerald kalau tidak salah. Ini ya Emerald ya. Oke, kita coba lihat. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini jurnalnya European Business Review. Coba kita lihat di 2019 yang isu berapa, pilih aja terserah yang mana. Nah, di sini sudah ada judul-judulnya ya. Measuring the effectiveness of technology-based marketing strategies from the consumer perspective. Ya, congruity between the female gender role and the leader role, a literature review. Ya, how Indian homegrown business outsmart the MNCs. Teman-teman semua, intermezzo ya, bahwa yang namanya literature review itu bisa jadi sebuah jurnal atau sebuah artikel. Jadi teman-teman membuat literatur review itu sangat bermanfaat ya, tidak hanya untuk research gap atau untuk celah penelitian, tapi juga untuk membuat jurnal itu sendiri. Jadi literatur review itu ya jurnalnya kalau teman-teman sudah menemukan satu topik yang sudah dibuat literatur reviewnya, berarti itu kita kan enak tinggal lihat itu saja. Oh, di sini posisinya gitu loh. Seperti itu. Saya lanjutkan. Nah, ini judul-judulnya ada banyak sekali. Nah, ini can firm benefit from consumer sense of community in brand. Nah, ini bisa. Nah, kemudian dari sini teman-teman bisa pengen pilih yang mana nih topiknya. Ya, gitu loh. Pengen pilih yang mana. Misalnya ini ya. Di sini. Nah, kalau di sini kira-kira teman-teman yakin nggak? Nah, kalau nggak yakin nggak usah dilanjut. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi teman-teman setelah melihat video ini saya harapkan tidak bingung ya, namanya topik ya. Topik itu jangan diarang ya, jangan mikir sendiri itu jangan. Topik itu dicari teman-teman. Banyak jurnal itu ada jutaan. Kalau kayak tadi Bank Selection Decision tadi, coba kita cari di sini juga bisa. Misalnya di Emerald ini ya, penerbitnya Emerald, kita cari untuk jurnal yang Bank Selection tadi itu ada nggak di sini gitu. Misalnya di ini ya, Bank Selection Decision. Oke, nah di sini ada kan Bank Selection Criteria in India, Scale Development and Validation. Jadi ketika teman-teman mencari jurnal di Simago atau Scopus, itu teman-teman bukan mencari judulnya ya, tapi jurnalnya saja. Sedangkan kalau teman-teman pengen mencari berdasarkan judul atau topiknya, nah teman-teman bisa buka di penerbitnya langsung. Misalnya sini contoh Emerald. Jadi ada 5 ya, kurang lebih ada 5 penerbit yang memang penerbitnya itu top penerbit terbaik di dunia. Ya, ini salah satunya adalah emeraldini.com. Kemudian ada namanya Elsevier atau Science Direct. Bentar ya, saya bukakan. Nah, ini Science Direct. Nanti teman-teman coba dicari tentang bank decision tadi di sini bisa nggak gitu. Oke, kita paste di sini. Coba kita cari ada nggak. Biasanya kalau Emerald, Science Direct itu sudah Scopus biasanya. Jadi nggak perlu dicek lagi ke Simago tadi. Kalau misalkan mau dicek di Simago ya tinggal di copy judul-judulnya, pastekan di mesin pencarian dari Simago tadi. Nah, di sini ada nggak? Nah, sepertinya ini Creditor Right and Bank Capital Decision Conventional versus Islamic Banking. Ini juga artikel teman-teman ya. Nah, ini juga coba kita lihat. Creditor Rights and Bank Capital Decision. Ya, 24 country. Wah, profit robust evidence that stronger credit rights are associated with higher capital adequacy ratio. Ya, ini pakainya sepertinya data sekunder. Nah, nih ya seperti ini ya. Itu bisa mencari dengan cara seperti itu. Terus ada lagi, saya tadi kan bilang ada 5. 1 Emerald, 2 Science Direct, yang ketiga adalah Taylor and Francis Journal. Ya, yang ini ya Tan von Line.
nih webnya bisa dicatat ya. Terus yang keempat ada Springer. Ya, Springer ini ya tinggal di search di sini ya. Nanti misalnya topiknya adalah apa tadi, bank selection decision ya. Tinggal cari di sini. Terus yang terakhir adalah selain Emerald, Science Direct, Taylor and Francis, Springer, dan yang terakhir adalah bentar Wiley. Oh ya, Wiley online, Wiley. Oke, Wiley ini juga jurnalnya ada ya. Bisa dicari di sini nanti untuk jurnal di Wiley. Nah, ini tinggal search di sini aja. Tadi misalnya bank decision saya paste di sini. Cari. Oke ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, teman-teman, dari pembelajaran saya tadi bahwa yang namanya jurnal itu ada banyak. Silahkan teman-teman download sebanyak-banyaknya dulu ya. Silakan sekarang belajar download jurnal yang benar. Kemudian nanti disampaikan ke saya. Ya, disampaikan ke saya. Kemudian saya akan coba lihat dan telusuri. Teman-teman bisa pilih dengan cara jurnalnya langsung, mau cari di mana jurnalnya, kemudian atau topiknya saja. Topiknya itu berarti variable dependentnya saja, begitu. Oke, itu dari saya sepertinya sudah cukup untuk kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu nanti teman-teman download saja. Pokoknya download dulu, dan teman-teman harus memposisikan bahwa yang teman-teman download itu yang sesuai dengan kemampuan teman-teman. Karena jurnal itu ada jutaan teman-teman ya. Ada yang begini, ada yang begitu, dan ada yang metodologinya susah dan lain sebagainya, dan macam-macam sekali ya. Sehingga pilihlah yang kalian paham ya. Pilihlah yang kalian paham dan yang kalian bisa. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya tentang ResearchGap ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.